Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersama saya, Ukianus Suraya, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dari tugas mata kuliah Pancasila dengan Bu Mesanti selaku dosen pengampu. Adapun materi yang akan saya paparkan kali ini adalah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum membahas lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang tentang materi Pancasila sebagai dasar negara ini. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan keagamaan, sehingga patutlah jika kemudian Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Tak bisa dipungkiri, alasan itulah yang membuat Pancasila tetap tegak berdiri walaupun mengalami beberapa proses sejarah yang panjang, sehingga akhirnya menjadi falsafah negara dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Dalam bahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, kita perlu mengetahui secara jelas pengertian dari Pancasila itu sendiri. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar, sendi, atau unsur. Jadi Pancasila mengandung arti 5 dasar, 5 sendi, atau 5 unsur. Pancasila secara terminologi dinyatakan oleh beberapa tokoh seperti berikut ini. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Adapun menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Materi selanjutnya adalah mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum Pancasila menjadi dasar negara, sesungguhnya jauh sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jejak sejarah yang membuktikan bahwa bibit nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu kala, bisa kita ketahui dari beberapa periode di antaranya masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, dan masa kebangkitan nasional. Pada masa sejarah awal, nilai-nilai ketuhanan tampak pada sarana upacara keagamaan, seperti nekara atau gong perunggu. Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan juga terlihat pada lukisan di dinding-dinding gua atau patung-patung purba. Adapun pada masa kerajaan Nusantara, candi-candi menunjukkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Pada masa penjajahan, perlawanan dan perjuangan masyarakat Indonesia menunjukkan nilai-nilai ketuhanan yang kuat karena banyak di antara para pejuang di masa ini merupakan tokoh yang agamis, di mana mereka berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Dan pada masa kebangkitan nasional, nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan tampak pada masa dimulainya gerakan politik untuk melawan penjajah. Penelusuran tentang sejarah perumusan Pancasila hingga pengesahannya sebagai dasar negara merupakan sejarah bangsa yang panjang dan berliku. Dimulai dari lembaga bentukan Jepang yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada 28 Mei 1945. Kesempatan dan peluang yang diberikan Jepang untuk membangun negara tentu tak disia-siakan oleh para tokoh bangsa Indonesia. Melalui sidang-sidang BPUPKI, bangsa Indonesia mulai berpikir bahwa perlu adanya dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia berhasil menjadi negara yang merdeka. Sidang-sidang BPUPKI yang digelar menghasilkan beberapa usulan bagi perumusan dasar negara Indonesia.
Di antaranya, usulan Muhammad Yamin mengenai konsep dasar negara Indonesia yang tersusun dari 5 dasar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan ini disampaikan saat sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei 1945. Usulan selanjutnya disampaikan oleh Profesor Supomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengemukakan 5 dasar negara Indonesia, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pada sidang selanjutnya tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila dengan berisikan sila-sila sebagai berikut. 1. Kebangsaan nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan internasionalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Keadilan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya beberapa usulan perumusan dasar negara tersebut, dibentuklah sebuah kepanitiaan yang diberi nama Panitia Kecil beranggotakan 8 orang, yang kemudian disebut Panitia 8. Panitia ini bertugas meneliti serta mempelajari semua usulan dan rumusan dasar negara, dan kemudian mengadakan rapat gabungan yang berhasil membentuk panitia kecil lainnya yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 inilah yang berhasil menyusun Naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang di dalamnya memuat perumusan dasar negara yang terdiri atas 5 dasar atau 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 8 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Pada pembukaan inilah rumusan Pancasila tercantum di dalamnya. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi serta eksistensi negara dan bangsa Indonesia, terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda, seperti berikut ini. Dalam Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, rumusan Pancasila juga terdapat pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD-S 1950. Rumusan Pancasila yang berbeda juga ada yang beredar di kalangan masyarakat ketika itu. Namun, dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut, yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini juga diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 dan Instruksi Presiden nomor 12 tanggal 13 April 1968. Sehingga rumusan Pancasila sebagai berikut seperti yang sudah kita ketahui sekarang ini, yaitu sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa, sila 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila 3 Persatuan Indonesia, sila 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara
diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara bermakna Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Setiap sila-sila dari Pancasila memiliki makna dan tujuan tersendiri, serta saling berkaitan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan kelima silanya dapat dijelaskan seperti berikut ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, bahwa agama merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia dan diyakini sebagai pilihan keyakinan masing-masing warga negara. Oleh karenanya, negara atau siapapun tidak dapat memaksakan agama atau suatu keyakinan pada orang lain. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwasanya manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk pribadi dan sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Oleh karena itu, negara memberikan kepada setiap warganya hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, perseorangan, negara atau masyarakat. Begitu pula menyangkut kemerdekaan untuk berpendapat. Dan juga bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi, serta bahwa setiap orang harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada di dalam negeri. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam perbedaan seperti suku, agama, bahasa, maupun kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia dituntut mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun antar golongan. Itulah yang menjadi prioritas utama dalam bernegara. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa negara Indonesia adalah milik seluruh warga negaranya dengan sistem demokrasi dan menjunjung tinggi pemilihan keputusan dengan musyawarah sebagai ciri khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai kesepakatan atau mufakat. Sila ini juga mendukung sistem atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara, yakni melalui badan-badan perwakilan. Jika disimpulkan, sila keempat bermakna pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap orang harus memperoleh keadilan sosial yang sama, serta bahwa setiap orang harus memperoleh hak yang sama dalam hal pelayanan publik, yang berarti keadilan untuk semua rakyat, hak asasi setiap warga negara untuk mendapat perlakuan yang adil dalam bidang pendidikan, hukum, politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, dengan asas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala rumusan Pancasila tersebut diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Sehingga setiap sila-sila dari Pancasila memiliki makna dan tujuan sendiri dan saling berkaitan antara sila yang satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan. Dari penjelasan makna mengenai sila-sila dari Pancasila, Pancasila pun memenuhi syarat sebagai dasar negara dengan alasan sebagai berikut. Alasan pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku,
agama, ras, dan antar golongan. Hal ini dicerminkan dalam sila pertama dan kedua. Alasan kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dicerminkan dalam sila ketiga. Alasan ketiga, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dicerminkan dalam sila keempat. Dan alasan keempat, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini dicerminkan dalam sila kelima. Sehingga, fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Dari berbagai materi yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara melalui proses sejarah yang panjang dan penuh perjuangan. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan mampu bertindak sebagai dasar atau pondasi bagi seluruh sistem bernegara dan berbangsa demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa berfungsi untuk setiap aspek kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Demikian kiranya bahasan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.